DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas, hasilnya sudah sesuai ya, sesuai dengan perkiraan. Yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya ini pernah di setting, tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syahab atau Syihab. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah Duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang ke Ubaidillah. Nah ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jangan nanti koreksi sendiri. Gitu. Ini yang paling menggembagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya, menurut mereka, ya, itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Ya, nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Ini piye to iki? Ini ada 346. 346 kabilah dari Pak Alawi ini seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah kita. Mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota. Marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu loh, ya saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabitatul Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nggih, ini nanti kita bukan mentelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian Duriyah Nabi, supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan Nabi saya, Nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain Nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan Nabi kami, Nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai, rasis, enggak. Mengatakan, saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak.
saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan, oh ini Kang Mas KRT Fakih Wiradiningrat itu Soko Jawa Mataraman. Nah, misalkan saya mengatakan seperti itu, masuk rasis, kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan, Prof. Quraisy Shihab itu dari marga Ba'alawi, Hadrami. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis? Kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu usyai'in ila ghairi mahal, selain pada tempatnya. Ini pada tempat. Jadi marga Shihab bukan Sahab. Bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya short. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin. Shin. Shin, bukan short. Jadi Shihab. Ahmad Shihabuddin. Atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih. Sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Shihab. Najwa Shihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Shihab. Bukan Najwa Shihab, anaknya Prof. Quraisy Shihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraisy Shihab berasal dari Shihab Makassar, kalau Habib Rizik Shihab berasal dari Shihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semua. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Shihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Shihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Banil Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya, di deskripsi karena tidak berupa video ya, nggak bisa. Ada tulisan. Sudah saya baca, ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Shihab atau Shihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya, biar mantap. I did, bukan I did, ya. Harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya. Dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Shihab atau Shihab, keluarga Syekh Shihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Shihab dari keluarga marga Shihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Shihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Shihab atau Shihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Shihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua, tantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang.
Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang, anaknya ya kan punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu ya. Kakak saya sudah memiliki anak ya, umur 40 tahun. 40 tahun. 2. Anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Natib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Rabithah Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir, 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah.
Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah, berarti umurnya sudah antara 25-an tahun, berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka ini. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah wal Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320 berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gathok-mathok. Nggak ada standarnya. Katanya surah Al-Istifaudah. Imam Al-Bari Al-Wasi Sahibul Fadilah wal Karamah terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada. Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut hijrah ayahnya Imam Ahmad Al-Aba umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail masuk apa enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Berarti bukan 320 Hijriah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriah. Jadi ini enggak masuk. Ya, enggak masuk. Gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal. Di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lah, Alwi ini lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam atif ala tarihi wafatihi itu menurut Abu Bakar Asyili, Al-Masyura'ur Rawi, abad 11 Hijriah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jadid. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gathok-mathok. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk. Masih masuk. Pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholi Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat, yang membaca sholawat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu dijawab langsung oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholi Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470, terus wafatnya 529, ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholi Kisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gathok-mathok. Ar-Raudhul Jali coba jangan lihat. Halaman 128. Wafatnya itu 507. Jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas
Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Khalid Ihsan. Ini diotak-atik lagi wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini, terus ketika Imam Ali Khalid Ihsan memiliki anak yang bernama Muhammad Shahid Mirbad, ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 590. Diperkirakan genep semua, umurnya 50, 60, 55, 56, 55 gitu, nggak ada yang ganjil. Terus ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih itu lahirnya tahun 630, terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jangan nanti koreksi sendiri gitu. Muhammad Shahid Mirbad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah, umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali, yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Faqihil Muqaddam, lahirnya 630. Itu gila. 630 itu Muhammad Shahid Mirbad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun, ya. 550 tambah 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu ini yang paling menggembagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya menurut mereka, ya. Itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk enggak? Enggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to, Ki? Jelas enggak masuk akal. Cocokkan semualah. Buka sendiri daripada nanti saya dikira ngarang-ngarang dewe. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas. Ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah. Ya, tolong dibenahi lagi. Jelas salah. Ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Dia standar. Orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak. Itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng dulu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya. Oh, no, tak maksudnya. Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak. Ini sama dengan halusinasi. Sama dengan penyakit malikhulia. Sama dengan itu. Jadi, mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini syuhra wal istifadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Al-Alawi. Tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia. Oleh Robito Alawiyah. Tahun Hijriahnya 1384. Sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah. Klan-klan dari Ba'alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346. Ini. 346. Ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk
sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau kabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya, kalau di Indonesia misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya loh ya, Dayak misalkan. Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah. 100-an. Lah ini ada 346. 346 kabilah dari Pak Alawi ini seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah. Kita. Mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim. Belum sohib-sohib yang lain. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab lah ya, Syihab yang ada itu. Dari mulai yang pertama, nah ini, Alu Azmat Khan. Nah inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas, Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih beliau itu gandoli. Mbok yo jangan di tengah saja, Kang Wasid ya wasid tapi yang adil. Azmat Khan itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Maknun, Alu Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, ya semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu Syekh Samsudin Syarafuddin melalui akun resminya. Menyusul lagi, saya dikirimi. Jadi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Ba'alawi. Pak Hasan Al-Hudaili, Pak Faub, Pak Farwas, Al-Walaj, Al-Surah, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al-Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad, Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Badija, Ahmad Al-Unahaikon, ada 346, nggak saya sebutkan satu persatu, lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya, Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu, nah ini, Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab, Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama. Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi. Syihab. Nah Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab, bin Husain Syihab, dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Nah, jadi Syihab-Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan sebagai. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa memiliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Muhajir itu ada 2. Ya. Pertama, dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dohiro. Ya. Oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat, Syihab. Bukan sahab. Bukan sohab. Bukan. Terus yang kedua, Abdullah bin Nuh. Ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur. Jasanya cukup banyak tapi dikelabui. Diakali, dikadali sama Pak Alawi. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Oh, itu buka rahasia orang lain pribadi. Oh, enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya.